telah berhasil menjadi wali kota sekaligus pengusaha yang sukses. Bahkan berbagai proyek-proyek besar telah berhasil dibangun di Solo. Ini menjadi prestasi, tetapi kita ingin prestasi ini ditularkan kepada yang lain. Saya ingin Pak Gibran menyampaikan tips and tricks agar bupati, wali kota, dan pemerintah daerah yang lain bisa belajar agar proyek-proyek besar bisa dimasukkan di kota Solo. Bagaimana caranya ini? Tenang. Cukup? Baik, silakan waktu Anda. Pak Gibran 2 menit untuk menanggapi. Baik, Gus Muhaimin, saya jelaskan ya. Sekarang Indonesia itu sudah memulai yang namanya pemerataan pembangunan. Yang dibangun bukan hanya Solo saja. 53% investasi kita sudah ada di luar Jawa. Kalau kita pengen fair ya Gus, jumlah proyek, jumlah anggaran yang digelontorkan ke Solo sebelum saya jadi wali kota itu lebih besar. Saya tahu lah ini arah pertanyaannya kemana, tapi yang jelas ini Gus, apa yang sudah dibangun, yang kita lihat bukan bangunan fisiknya saja, tapi kita lihat impactnya. Masjid menggunakan CSR dari Abu Dhabi, impactnya apa? UMKM kita sekarang melesat, wisata kita melesat. Kemarin waktu Idul Fitri, kunjungan wisatawan ke Solo melebihi Jogja, itu impactnya. Lalu kita lihat binatang Solo Safari tidak pakai APBN, masjid tidak pakai APBN, tapi impactnya apa? Impactnya ke masyarakat. Jadi yang kita lihat ini Gus, tidak perlu tendensius seperti itu. Kita lihat impactnya ke warga seperti apa? UMKM meningkat, kesejahteraan meningkat, lapangan pekerjaan terbuka, itu yang kita lihat Gus. Jadi tidak melihat oh ini dia anak emas kan, enggak. Pemerataan pembangunan itu sudah terjadi di mana-mana, bukan hanya di Solo, dan itu fakta loh Gus. Proyek di Solo sebelum saya menjabat itu lebih banyak, fakta itu. Terima kasih. Masih lanjut ini. Silakan Pak Muhaimin untuk menanggapi kemudian. Ya, yang saya lihat itu, saya itu tanya tips and triknya agar investasi ataupun proyek-proyek besar bisa di sana. Sebab saya lihat itu ada 32 proyek pemerintah pusat, ada juga berbagai program-program yang luar biasa. Patut kita banggakan. Dibandingkan dengan hanya 11%, Cirebon hanya 7%, Tasikmalaya. Kita ingin triknya apa sehingga akses pendanaan pembangunan itu bisa bersifat adil dan merata, bukan hanya di satu kota. Ini yang menjadi catatan saya adalah keadilan dalam melaksanakan pusat untuk pembangunan kota Solo. Olah kalau pada saat saya enggak lah, lebih besar Mas Gibran lah. Jawabannya itu sebenarnya satu kata saja. Ya karena anak presiden gitu loh. Namun kalau perlu saya sampaikan bahwa pembangunan masjid itu saya masih jadi wali kota itu sebenarnya sebelum selesai itu mau letakkan batu pertama, namun saya minta untuk wali kota yang baru saja. Artinya nggak benar kalau kualitas sebelumnya pun mendapatkan anggaran yang enggak, dan itu saya mencari sendiri. Salah satu contoh flyover Agas, Manahan, flyover Purwosari, itu kita ke sana sendiri dengan dasar perencanaan yang ada aturannya, yaitu tentang lintasan sebidang yang harus ditutup. dan itu tidak dalam 1 tahun 2 tahun. Oh enggak, saya udah berapa tahun, 4 tahun itu baru dapat itu. Jadi tidak langsung mengocor itu enggak. Seperti yang di Relayang itu pun juga kita ajukan sebelum saya selesai itu udah perencanaan itu udah ada, viaduk itu ada semua. Jadi yang ditanyakan Gus Imin tadi lah, bagaimana tipnya supaya bisa dapat pembangunan yang banyak, yang merata, CSR yang gede, tentang Solo Safari ini kan CSR. Lantas untuk yang lainnya
juga CSR ini kan yang ditanyakan kan seperti itu. Nah saya tadi tak jawab karena saya anak presiden gitu. Privilege. Ya udah pertanyaannya tipnya apa? Ya tipnya saya karena saya wali kota dan kebetulan saya anak presiden gitu. Terkait lobby-lobby di pinggir rel tadi, Untuk yang Lah kapan lobbynya saya juga nggak ngerti kok. Kalau bantaran sungai kan kita yang selesaikan dari awal. sejauh ini memang selama ini PDI fraksi dan Ya PDI, fraksi PDI yang 30 kursi itu kan yang ikut membantu menyelesaikan lobby, iya. Jadi kalau ada apa-apa pasti larinya ke saya sampaikan ke fraksi. Bagaimana supaya tidak hanya asal digusur saja namun diberi solusi yang manusiawi. sebagai komitmen dukungan Oh. dari fraksi Pak ya. Iya, karena ada fraksi. Kalau tidak ada fraksi mungkin nggak akan bisa terjadi seperti itu. Karena pemerintahan fraksi harus mendukung kebijakan pemerintah. Jadi Bapak Gibran Raka Buming Raka, kami persilakan Pak Gibran untuk kembali ke tempat. Kembali dulu Pak. Selanjutnya kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 3 Bapak Mahfud MD untuk naik ke atas panggung dan menyampaikan visi misi dan program kerja. Pak Mahfud, waktu Bapak 4. Mari kita bersujud semuanya kepada saudara Indonesia kepada ibu kita dalam rangka mengucapkan selamat hari ibu 22 Desember 2022. Dan ketika ini kita lanjutkan pengabdian kita kepada ibu terpilih. Ada yang bertanya kepada kami, mungkin tidak mentargetkan mendapat pertumbuhan ekonomi 7% di dalam 1 tahun, karena di dalam sejarah itu tidak pernah sampai tumbuh sebanyak 7%. Dulu hanya itu dicapai pada tahun